Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apakah kondisi kalian saat ini sedang dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Ya, kalau ada yang sedang tidak sehat, boleh kalian unjuk tangan nanti biar ada yang mengantar ke ruang UKS ya. Untuk persiapan, kalian siapkan dulu alat tulisnya, kemudian buku bacaan ya. Kemudian kalian lihat apakah pakaian kalian sudah rapi ya. Pakaian sudah rapi. Kalau sudah rapi, silahkan pimpin doa oleh ketua kelasnya untuk memulai pelajaran. Cok, silakan kalian pimpin doa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Baik, sudah selesai ya. Selanjutnya Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Bentar ya. Eh kalah. Oh, tuh absen tadi. Absen sih ya. Kosong tuh. Baik, yang pertama ada Janwar. Hadir ya. Ajahra hadir ya. Ajihra, Danur hadir ya. Dela, Desi, terus Dewi Latifah, Fitri sakit. Ada yang sakit? Kesia ada? Ada ya. Baik, berarti saya kira semuanya sudah hadir ya. Tidak ada yang sakit maupun apa ya. Untuk pertemuan kali ini Bapak akan membawakan sebuah materi ya, membahas materi tentang teknik dan tahapan pengolahan bahan sereal dan umbi, gitu ya. Minggu lalu apa yang telah kita bahas? Apa yang telah kita bahas minggu lalu coba? Minggu lalu kita membahas tentang pertemuan sebelumnya yaitu penyimpanan bahan pangan ya. Nah ya, ya. Mungkin tentunya di dalam penyimpanan bahan pangan itu akan berlanjut kepada tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, tahapan selanjutnya dari penyimpanan itu tentunya adalah teknik daripada pengolahan bahan pangan itu sendiri ya. Di mana pengolahan bahan pangan itu kita fokuskan kepada bidang bahan serealia, umbi dan kacang-kacangan ya. Untuk pembahasan kali ini tentunya kita fokuskan juga kepada yang pertama teknik pengolahannya, terus kepada tahapan pengolahan, juga kepada penyajian atau pengemasan gitu ya.
Tentunya di dalam pembelajaran ini ada beberapa tujuan juga ya, ada beberapa tujuan. Coba Dela lanjut. Di mana tujuan dari pembelajaran ini akan kita capai ya melalui kegiatan pengamatan video tentunya. Nanti Bapak akan sajikan beberapa video atau satu dua lah mungkin yang akan Bapak putar di sini. Terus nanti juga kalian harus mengamati ya, memberikan tanggapan ya, gitu ya dari video tersebut. Nah, di mana yang pertama menganalisis teknik-teknik pengetahuan bahan serealia dan umbi kacang-kacangan menjadi produk makanan dan minuman dengan tepat dan kritis. Nah, jadi tentunya pokok-pokok pembahasan ini adalah berkaitan dengan pengolahannya dan teknik-tekniknya ya. Yang kedua, menganalisis tahapan. Jadi semua tahapannya kalian harus tahu bagaimana tahapan yang bagus gitu ya, yang tepat untuk menghasilkan produk yang benar-benar baik gitu ya. Yang ketiga, mengidentifikasi penyajian daripada kemasan produk itu sendiri. Nah, kalian harus tahu juga bagaimana penyajian dari produk itu yang bagus, yang menarik ya, yang estetik gitu. Jadi dalam pembelajaran ini tentu hal-hal itu akan kita bahas semuanya ya. Lanjut dulu. Gitu. Nah, penilaian ya. Di mana penilaian ini nanti kita juga akan Bapak akan melakukan penilaian terhadap kalian ya. Ada beberapa penilaian yang akan dilakukan. Di antaranya adalah pengetahuan, keterampilan, juga sikap. Nah, sikap ini nanti akan Bapak nilai daripada proses presentasi dan lain sebagainya ya. Pengetahuan akan ada ujian-ujian ya, soal PG kayak gitu ya. Lanjut ya. Nah, pertanyaan pertama nih sebelum kita belajar lebih jauh ya. Pertanyaan pertama nih ya. Pengolahan makanan merupakan salah satu proses penerapan panas daripada bahan mentah menjadi bahan dengan cara sesuai setiap bahan dasar yang tujuannya tertentu. Oleh karena itu, dikenal beberapa teknik dalam pengolahan makanan. Coba, siapa ada yang tahu beberapa teknik? Coba sebutkan. Daripada pengolahan. Pertanyaan satu nih, saya. Cok, perkenalkan diri namanya siapa, terus jawabannya seperti apa? Coba. Nama saya Perkenalkan, nama saya Rani Listiani, saya dari kelas 9. Jadi, Semuanya kelas 8. perkenalkan, nama saya Rani Listiani, saya dari kelas 8. Ya. Teknik itu ada dua. Yang pertama, teknik panas basah dan teknik panas kering. Baik, bentar ya. Kalian sudah banyak mencari literatur. Betul ya, di dalam pengolahan itu ada beberapa teknik. Sok lanjut dalam. Di mana teknik itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah teknik pengolahan panas basah, ya. Kemudian ada juga teknik pengolahan panas kering dan yang terakhir teknik lainnya. Di mana teknik lainnya ini tidak termasuk pada dua teknik tersebut. Gitu ya. Lanjut. Sekarang pertanyaan kedua, ya. Pengolahan panas basah yang tadi Bapak sebutkan, coba ada yang bisa jelaskan? Coba kamu. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurhaini dari kelas 8. Jawabannya adalah pengolahan bahan makanan dengan penggunaan bahan dasar cairan untuk proses pematangannya. Wah, saya kira kelas ini sudah pintar semua ya. Bagus jawabannya ya, Fitri ya. Coba lanjut. Benar ya, barusan jawaban dari teknik pengolahan panas basah itu, di mana teknik pengolahan panas basah itu adalah pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan ya, untuk mematangkan dari bahan makanan tersebut ya. Teknik pengolahan panas basah di sini memiliki beberapa macam juga. Nah, di mana yang pertama teknik pengolahan panas basah, teknik merebus atau boiling ya. Teknik boiling ini adalah pengolahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian sering melakukan perebusan daripada singkong mungkin ya, talas. Nah, itu adalah teknik merebus atau boiling. Yang kedua, teknik merebus menutup bahan pangan. Kalau yang ini sebetulnya
tidak jauh beda dengan merebus, namun perbedaannya adalah di mana teknik ini menggunakan api yang relatif lebih kecil ya, titik lilihnya lebih rendah, kemudian dilakukan penutupan daripada wajannya atau pancinya gitu ya. Nah, yang ketiga ada teknik merebus dengan sedikit cairan atau breezing ya. Ini adalah merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah daripada bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api dikecilkan. Jadi ini hanya tingkatan daripada merebusnya itu perbedaannya ya. Apinya lebih kecil, kemudian cairannya lebih sedikit gitu ya. Yang ketiga ada teknik menutup atau mengulai. Nah, ini adalah pengolahan bahan makanan yang terlebih dahulu dimulai atau bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu. Kalau teknik ini sebetulnya bumbu dan cairannya itu disatukan ya. Bumbu dan cairannya disatukan seperti mungkin gulai kayak gitu mungkin ya. Dengan bumbunya. Kemudian yang kelima ada teknik mengukus. Kalau mengukus saya kira kalian sudah pada tahu semuanya ya. Mengukus seperti kalian mengukus bolu gitu ya, bolu kukus atau cake atau apa yang dilakukan pengukusan dengan uapnya gitu ya, maksudnya uap air. Yang terakhir ada teknik mendidih. Nah, di mana teknik mendidih ini memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cairan lainnya yang dididihkan dahulu, baru api dikecilkan. Jadi perbedaannya daripada airnya itu sendiri yang digunakan ya, kemudian panasnya berapa panas, kemudian volume airnya itu berapa banyak gitu ya. Lanjut dah. Sekarang ada pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini contoh teknik mendidih atau simmering. Saya pengen tahu coba. Ada yang tahu teknik mendidih? Baik, kamu. Perkenalkan, nama saya Ajihra Kirania Sakila dari kelas 8. Jawabannya yaitu rawon, soto, kaldu, kare, bakso, santan, sup. Baik, betul ya. Tepuk tangan coba buat Ajihra. Ya, lanjut. Betul ya, tadi jawabannya untuk teknik menyetup tadi ya, menyetup tadi ya. Ya, seperti apa barusan? Rawon, soto, kaldu ya. Jadi cairan-cairan yang memang dilakukan teknik-tekniknya untuk menyetup itu contohnya seperti itu barusan ya. Sekarang ada pertanyaan ketiga nih, contoh dari teknik mendidih. Jawabannya itu rawon, soto, kaldu, kare, bakso, santan, sup. Bener ya? Jawabannya bener ya. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya di sini saya ada tentang teknik pengolahan panas kering. Nah, tadi teknik pengolahan panas basah ya. Sekarang teknik pengolahan panas kering. Teknik pengolahan panas kering di sini ada teknik menggoreng ya, ada teknik menumis, ada juga teknik memanggang, kemudian yang terakhir membakar ya. Boleh kasih contoh teknik menggoreng? Cok, kamu kasih contoh tadi menggoreng apa coba? Menggoreng apa? Tempe. Apa lagi? Pisang ya, itu menggoreng. Menumis, kalau menumis seperti apa coba? Kangkung, kamu menumis apa coba? Menumis apa? Bayam ya. Ciri-ciri menumis memang seperti apa sih? Pakai air ya. Yang ketiga teknik memanggang atau baking ya, pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dan dengan segala arah tanpa menggunakan minyak atau air ya, tanpa menggunakan minyak atau air kalau memanggang. Kemudian yang terakhir ada teknik membakar. Nah, teknik daripada membakar ini yaitu teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau di atas pan dadar yang diletakkan di atas perapian langsung ya. Jadi
lebih kepada penggunaan apinya ya. Kalau memanggang lebih kepada penggunaan panas dari baranya ya. Lanjut ya. Di sini ada teknik pengolahan lain yang tadi Bapak sebutkan daripada apa yang tidak termasuk pada dua pengolahan tersebut ya. Ada teknik pengolahan lainnya di mana yang pertama ada pengolahan menghaluskan, mencampur, kemudian merebus ya. Kamu bisa sebutkan coba menghaluskan, contohnya menghaluskan apa? Menghaluskan apa? Bumbu apa? Bumbu dapur. Contohnya menghaluskan bumbu dapur untuk apa? Bawang untuk membuat apa? Buat sambal atau membuat bumbu yang memang perlu ditaburkan gitu ya. Kemudian mencampur ini seperti membuat adonan mungkin ya. Ada juga memeras, ini seperti apa coba memeras? Ada yang bisa kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh? Memeras santan contohnya ya. Kayak gitu. Coba lanjut. Nih, sekarang saya ada sebuah video di mana video ini adalah bolu kukus yang kempes ya, bukan bolu kukus yang memang bagus. Tapi di sini ada bolu kukus yang dibuat dalam keadaan gagal gitu ya, intinya gagal. Ya, coba diputar. Bisa. Assalamualaikum, hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Malvina Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan resep kegagalan saya saat membuat bolu kukus. Teman-teman minta request bikin bolu kukus. Nah, tapi nanti setelah video ini selesai ya, sekarang kalian amati dulu. Nanti saya minta tanggapan dari kalian ya. Bisa ya? Bisa ya? Tanggapan dari video ini sok putar. Perhatikan. Saya sharing kalau mahasiswa saya itu selalu gagal teman-teman, yaitu mekar merekah seperti ini, tapi dia itu mengkerut teman-teman, jadi dia merekah besar. Ketika saya tiriskan dia itu agak mengkerut seperti ini, dan saat saya mau makan itu ternyata lengket dan basah seperti ini teman-teman, yaitu bantet tapi rasanya enak, tapi itu agak bantet gitu teman-teman, nggak tahu kenapa. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu kegagalan saya saat membuat bolu kukus, yuk simak videonya. Jangan lupa subscribe, buat kalian yang subscribe jangan lupa bagi like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih. Waktu itu saya mencoba teknik all in one untuk teman-teman yang biasa YouTuber praktekin saat membuat sekaligus bikin dari tepung terigu, gula pasir, telur, vanili, dan si air sodamu itu dijadiin satu teman-teman. Ikutin satu seperti ini, saya ikutin ya. Nah seperti ini, saya makanannya itu sama. Saya masukin air secukupnya, lalu saya mixer dengan kecepatan tinggi selama 10 menit teman-teman. Oh, jadi di Saya mixer ya. terus selama 10 menit Ini prosesnya. sampai putih, kental, dan berjejak. Setelah tercampur rata, ini saya mixer selama 5 menit sesuai panduan, dan saya masukkan 1 sendok teh SP, dan saya mixer lagi dengan kecepatan tinggi selama 10 menit teman-teman. Nah setelah 10 menit saya capek, dia tuh gak mau kental-kental, malah tambah encer kayak gini. Saya tambahkan 5 menit tapi gak mau, ya udah saya pasang aja ya teman-teman. Saya tambahkan vanili, siapa tahu nanti akan berhasil. Saya mixer terus sampai kental begini, tapi dia tuh gak mau berbicara tuh teman-teman, cuma kental aja. Tapi dia tuh agak encer, nah seperti ini. Apa mungkin ini kebanyakan air spritnya gitu, air sodanya gitu atau gimana, saya juga nggak tahu.
tapi takarannya udah pas dan saya bagi menjadi 3 bagian karena waktu itu saya pengen banget bikin bolu kukus semangka teman-teman. Saya dengan PC-nya bikin aja dan siapa tahu jadi ya teman-teman, karena waktu itu adonannya itu menurut saya udah pas karena saya nggak tahu ya, karena saya tuh nggak pernah bikin bolu kukus, jadinya itu menurut saya mungkin udah pas gitu teman-teman. Seperti biasa kita kasih cetakan lalu kertas bolu kukusnya, lalu kita tuang warna putih karena mau buat semangka ya, lalu warna merah. Ini kita kasih warna putih semua dulu. Langsung warna merahnya saya kasih masuk teman-teman supaya nanti kayak ada biji semangkanya gitu. Nah sambil mencetak jangan lupa untuk panaskan air terlebih dahulu supaya nanti saat kita selesai mencetak dan juga udah siap untuk kita kukus. Soalnya kalau kukus itu harus benar-benar mendidih teman-teman. Nah yang terakhir saya kasih warna hijau. Lalu yang terakhir saya pakai warna hijau dua. Ini waktu saya bikin belum belajar dari Bu Haji Pinang ya teman-teman. Jadi baru belajar gitu. Nah ini udah mendidih, langsung saya kukus. Ini kukus masih sama ya, sekitar 10 menit. Nah setelah 10 menit, nah ini dia hasilnya merekah cantik banget teman-teman. Tapi dia itu agak menciut gitu ya, tiba-tiba menciut seperti ini. Nah ini seperti ini teman-teman. Saya pikir itu emang kayak gini belum kukus ya. Ternyata waktu saya buka dia itu agak berat gitu teman-teman, mungkin gimana gitu menurut saya. Tiba-tiba mau dimakan tuh lengket teman-teman, kertas sama si kuenya itu nempel jadi satu kayak gini. Ini dan basah banget, hasilnya bantet seret gitu teman-teman, tapi rasanya enak, gak bau amis sama sekali. Tapi ini gagal. Nah buat teman-teman yang punya kegagalan seperti saya, namanya orang kan ada kegagalan ya, tapi dalam kegagalan itu kita nggak boleh menyerah, harus selalu mencoba. Dan buat teman-teman yang kalau pengen supaya langsung berhasil, nggak ada kegagalan, nonton video saya resep bolu kukus, resep Haji Butina, itu saya sudah pernah sharing. Jangan lupa untuk tonton ya, karena di sana banyak resep-resep yang bermanfaat dari channel YouTube Nali Punya Blog. Oke teman-teman, semoga resep ini menginspirasi kalian. Namanya orang ada kekurangan juga ada kelebihan. Namanya YouTuber masak itu nggak mungkin yang namanya nggak gagal, pasti ada gagalnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa juga subscribe, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegagalan kita nggak boleh buang makanan, kita kasih. Nah, jadi barusan saya sudah tampilkan satu video pembuatan bolu kukus ya. Tapi bolu kukusnya ternyata tidak berhasil ya. Atau kempes lagi katanya bantet gitu ya. Gitu ya. Sekarang saya minta ada tanggapan daripada video tersebut ya. Ketika kalian sudah menganalisa satu proses daripada pembuatan satu kue ya, kukus, bolu kukus gitu ya. Ternyata si bolunya itu gagal katanya, kempes terus bantet ya. Coba sekarang kalian kasih tanggapan kenapa bisa seperti itu gitu ya. Coba satu orang dulu, satu tanggapan satu ya. Sok apa? Bentar.
Perkenalkan, nama saya Kesya Asyifa Prinanda dari kelas 8. Akan memberikan tanggapan video bulu kukus yang gagal. 1. Bolu kukusnya menjadi tidak mengembang karena pengolahannya salah. 2. Bolu kukusnya menjadi gagal karena bahannya tidak sesuai takaran dan kualitas bahannya jelek. Baik, terima kasih ya. Kesya barusan sudah memberikan tanggapan dari tayangan video tersebut. Coba Delang. Memang ada dua kemungkinan daripada kegagalan bolu itu tersendiri ya. Yang pertama daripada kriteria kegagalan tersebut disebabkan oleh yang pertama adalah overmixer. Memang di dalam hal ini adalah tahapan pengolahan yang memang tidak sesuai ya. Betul ya. Overmixer itu berada di dalam tahapan pembuatan adonannya. Kemudian yang kedua ada adonannya kurang mengembang dan kurang kental. Ini dinilai, kalau saya nilai ya, dari cara pembuatan adonan, pengocokan, pemikseran kayak gitu ya. Bisa juga dari bahannya yang memang tidak sesuai kualitasnya atau sudah kadaluarsa seperti itu ya, atau memang kesalahan pemilihan bahan gitu ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut kepada tahapan pengolahan. Lanjut. Nah, di sini sekarang saya lanjutkan kepada tahapan pengolahan bahan serealia dan umbi kacang-kacangan menjadi produk makanan dan minuman. Di mana di sini ada tahapan daripada pengolahan itu sendiri ya. Yang pertama, kenapa ada yang sakit? Tidak ya. Di dalam tahapan ini ada pertama perencanaan ya. Perencanaan ini tentunya yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan, kemudian juga menggali ide dan gagasan gitu ya. Kalian tentunya di dalam membuat suatu produk akan membayangkan dulu, mencari informasi dulu apa produk yang dibuat gitu ya. Kemudian kebutuhannya seperti apa gitu ya. Di dalam tahapan perencanaan ini kalian tentunya harus matang mempertimbangkan ya, apalagi produknya akan dipergunakan untuk kegiatan kewirausahaan gitu ya, harus sesuai daripada kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian tahapan pelaksanaan. Di sini ada tahapan pelaksanaan, di mana tahapan pelaksanaan ini ada beberapa tahap ya. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan, kemudian juga ada proses pembuatannya. Tadi kita lihat di dalam satu tayangan video tersebut ada tahapan-tahapan menyiapkan bahan ya, bahan seperti terigu, air dan lain sebagainya. Alatnya apa aja? Mixer, misalkan wajan atau oven kayak gitu ya, kompor, panci, apalagi wadah apa? Delok ya, itu ya. Dalam tahapan pelaksanaan. Kemudian ada tahapan penyajian atau pengemasan. Di dalam tahapan penyajian dan pengemasan ini anak-anak ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah wadah penyajian dan harus estetik ya. Terus harus juga sehat. Estetik itu bisa sebutkan apa estetik itu? Bagus, menarik, indah ya, cantik gitu ya. Cantik ya. Kemudian sehat, harus bersih ya, bebas dari kotoran, dari jamur, bakteri gitu ya, kuman, biar produknya memang sehat gitu ya, tidak menyebabkan sakit kalau dikonsumsi. Kemudian yang terakhir ada tahapan evaluasi. Nah, tahapan evaluasi ini adalah di mana kalian harus menguji produk itu sendiri ya. Ketika misalkan Kia membuat bolu kukus, Tiara membuat bolu kukus ya, misalkan si bolu kukusnya itu ternyata kayak tadi bantat atau keras, tidak mengembang ya Tiara ya. Kenapa? Kalian harus uji itu ya, apakah si bolunya sudah enak, sesuai kriteria ya. Ya ekspektasinya misalkan kayak gini harus sesuai gitu ya. Kalau tidak sesuai kenapa? Diuji lagi ya, dievaluasi lagi. Coba lanjutkan. Nah, sekarang saya punya satu lembar kerja untuk kalian ya. Lembar kerja ini kalian harus kerjakan secara berkelompok ya. Saya minta kelompoknya dibagi menjadi 5 ya.
Kemudian nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Kalian boleh mencari referensi atau literatur ya dari apapun, dari buku atau dari internet ya, boleh, atau dari catatan boleh ya. Nah, kembali lagi. Saya sekarang mau bagikan LKPD-nya dulu untuk kalian. Ini sudah dibagi per kelompok belum? Sudah ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 angkat tangan semuanya. Nah, ada 5 orang. Kelompok 2. Iya, kelompok 3. Mana kelompok 3 yang ini? Kelompok 4. Itu 5 yang itu ya. Sekarang kalian tentukan ketua kelompok dari kelompok masing-masing ya, untuk memandu daripada kegiatan diskusinya ya. Sekarang saya minta untuk kelompok, saya minta kelompok 1 ke depan, ketua kelompoknya saja ya, untuk mengambil lembar kerjanya. Mana kelompok 1 ke depan? Nih, ini kamu baca petunjuknya ya, terus kerjakan. Berkelompok duduk. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Mana kelompok 2? Ayo. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok 4. Kelompok 4 mana? 5. Coba saya pinjam dulu. Di sini ada lembar kerja ya, untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Di baris paling atas di sini ada nama kelompok. Kalian kasih nama kelompok berapa ya. Terus ada nama anggota, kalian isi sesuai dari anggota kelompok kalian ya, berapa orang, tulis di sini semuanya. Kelasnya kelas kalian kelas 8 tentunya ya. Di sini akan saya jelaskan dulu. Amatilah gambar dari produk pangan di bawah ini dengan seksama. Sambil diperhatikan ya lembar kerjanya. Pilih satu produk dari beberapa produk yang ada di gambar ya. Dari beberapa produk yang ada di gambar, kalian pilih salah satu. Kemudian kalian identifikasi diantaranya olahan pangan dari bahan sereal dan umbi ini. Jelaskan ciri fisik ya, jelaskan. Di halaman belakang ada lembar yang harus kalian isi ya, dari lembar ini. Ciri fisiknya seperti apa? Kemudian alat dan teknik yang digunakan itu apa, seperti apa ya. Kemudian juga pembuatan produk tersebut seperti apa. Tulis jawaban itu di halaman belakang dari lembar kerja ini ya. Ada kolom yang harus kalian isi. Gambarnya ada di halaman pertama ya. Kalian pilih salah satu saja setiap kelompoknya. Diusahakan tidak sama ya dari setiap kelompok. Nanti kalian isi halaman belakangnya. Kemudian setelah daripada kalian selesai mengisi dari lembar kerja ini, kalian akan melakukan satu presentasi ya. Setiap kelompok mempresentasikan dari hasil kerjanya ya, dari lembar kerja tersebut. Kemudian saya minta setiap kelompok juga memberikan tanggapan dari hasil presentasi kelompok temannya gitu ya. Baik itu berupa pertanyaan atau masukan ya. Kalau pertanyaan berarti harus dijawab kembali ya oleh kelompoknya seperti apa daripada pertanyaan itu sendiri ya. Baik, silahkan kalian kerjakan. Diisi dulu nama kelompoknya. Diisi dulu nama kelompoknya, terus kerjakan lembar yang harus diisinya gitu ya. Kalian boleh mencari literatur dari handphone, dari apapun, Chromebook atau dari catatan boleh ya. Silakan. Berapa menit? Baru setengah jam. Bawa handphone tuh. Cok yang bawa handphone boleh sambil buka handphone. Yang mau pakai Chromebook boleh, ada tuh. Tapi kudu harus tethering. Apa? Salah.
Sudah siap? Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Ini. Siapa yang presentasi? Berdiri saja. Bentar. Duduk dulu. Baik, saya kira sudah selesai ya. Kalian mengerjakan LKPD-nya? Sudah selesai, sudah semuanya diisi ya. Lengkap, sudah lengkap. Sekarang saya minta kelompok 1 dulu, mana yang ini ya, untuk mempresentasikan hasil daripada pengerjaan lembar kerja peserta didiknya ya. Silakan kalian 1 orang perwakilan untuk mempresentasikannya. Sebutkan nama, terus nama kelompok, terus apa hasilnya. Misalkan kalian apa ini sini tentang apa? Kamu tentang getuk ya. Saya akan mempresentasikan, saya misalkan Reni dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisis hasil dari UMBI tentang pengolahan getuk gitu ya. Sebutkan kelompoknya terus baru bacakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Siti Rosmawati dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan analisis bahan, alat, dan teknik pembuatan produk olahan pangan bahan serealia dan umbi, yaitu getuk. Ciri fisik bahan baku atau bentuk warna. Dibungkus menggunakan daun pisang yang sudah dilunakan dengan cara dipanaskan. Lalu di dalam terdapat nasi ketan yang diisi dengan isian dari daging atau rasa lainnya sesuai selera. Alat yang digunakan yaitu kompor, baskom, pisau, alat kukus. Teknik dan cara pengolahan. 1. Beras ketan dicuci hingga bersih, kemudian direndam dalam air dingin selama 3 jam, kemudian ditiriskan. 2. Kukus beras ketan selama 30 menit lalu angkat. 3. Didihkan santan bersama garam dan daun pandan. 4. Tuangkan santan ke dalam ketan, aduk sampai santan terhisap habis oleh ketan. 5. Angkat ketan dan kukus kembali ketan selama 30 menit sampai matang. 6. Isian, tumis bumbu halus hingga wangi, tambahkan salam, lengkuas, dan serai. 7. Aduk sampai rata dan masukkan ayam dan santan, didihkan hingga santan habis lalu angkat. 8. Ratakan setengah bagian ketan di atas loyang datar yang sudah diolesi minyak. 9. Ratakan adonan ayam di atasnya, taruh sisa ketan di atas adonan ayam dan ratakan kembali, potong lemper ukuran 4x7 cm, lalu bungkus tiap potongan dengan daun pisang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Barusan kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugasnya ya.
Sekarang saya minta untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 1 yang barusan mempresentasikan apa? Getuk. Kamu ya mempresentasikan getuk. Baik itu pertanyaan atau masukan boleh ya. Sekarang boleh dari kelompok berapa yang mau bertanya? Baik kamu ya, Tiara ya mau bertanya? Bentar. Perkenalkan, nama saya Tiara dari kelompok 4. Saya akan memberi pertanyaan teknik pengolahan apa saja yang dilakukan. Baik. Pada saat apa? Pada saat pengolahannya. Ada lagi dari kelompok ini yang mau bertanya? Masih ada? Oh iya, ada lagi kelompok lain? Kelompok ini ya mau bertanya? Yuk, silakan. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Aji Hirakirania Sakila dari kelas 8. Isian apa saja yang digunakan selain daging? Baik, barusan sudah ada 2 pertanyaan dari kelompok 4 dan 5. Silakan untuk kelompok 1 menanggapi atau menjawab dari pertanyaan tersebut. Silakan. Kamu siapa? Yuk, pertanyaan yang pertama dulu. Perkenalkan, nama saya Desi Kurniawati dari kelas 8 dengan pengolahan dikukus. Dengan pengolahan dikukus. Baik, so, selanjutnya. Pertanyaan yang selanjutnya. Ya, ada? Mau jawab sama siapa? Perkenalkan, nama saya Rani Listiani dari kelas 8. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Isian selain daging yaitu bumbu halus yang ditumis, salam, lengkuas, dan serai. Baik, barusan 2 pertanyaannya sudah dijawab oleh kelompok 1. Bagaimana dari jawaban tersebut masih ada yang kurang jelas? Dari jawabannya sudah jelas? Dah, baik. Ini untuk kelompok 1 saya kira sudah selesai ya. Sudah selesai. Baik, tepuk tangan dulu kelompok 1. Sekarang saya kasih kesempatan untuk kelompok 2. Mana kelompok 2? Ini kelompok 2 untuk mempresentasikan daripada hasil kerjanya ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Intan Mutiara Rahma. Saya dari kelas 8. Saya akan mempresentasikan analisis bahan, alat, dan teknik pembuatan produk olahan pangan bahan serealia dan umbi tentang lemper. Ciri fisik bahan baku memiliki berbagai macam warna, ditaburi parutan kelapa. Alat yang digunakan, kompor, baskom, pisau, dan alat kukus. Teknik dan cara pengolahan. 1. Kukus singkong hingga matang. 2. Kemudian campurkan singkong dengan gula pasir, gula merah, dan juga garam. 3. Masukkan pewarna makanan dan vanili bubuk. 4. Setelah warna merata, kamu bisa mencetaknya dengan cetakan kue, kemudian ditaburi atasnya dengan kelapa. 5. Getuk singkong jadul siap disajikan. Sekian presentasi dari saya. Baik, barusan kelompok 2 telah mempresentasikan dari produk lemper ya. Kelompok 2 sudah mempresentasikan daripada lembar kerjanya daripada produk lemper. Sekarang saya kasih kesempatan untuk yang mau bertanya terhadap kelompok 2 dari produknya lemper. Sok, silakan. Siapa? Kamu mau bertanya? Boleh ya. Perkenalkan diri dulu baru tanyanya. Perkenalkan, nama saya Resa dari kelompok 4. Ingin menanyakan teknik pengolahan apa yang digunakan. Barusan silakan dicatat pertanyaannya teknik pengolahan apa yang digunakan dalam pembuatan lemper. Ya. Ada lagi kelompok ini? So. Perkenalkan, nama saya Ulpa dari kelompok 4.
Kenapa menggunakan daun pisang? Baik. Dari Ulfa barusan pertanyaannya kenapa menggunakan daun pisang ya? Mau dijawab dulu atau dikumpulkan dulu? Kumpulkan, ada yang lain? Lemper. Sok. Perkenalkan, nama saya Sipa Sri Ayu Sapitri, saya dari kelas 8. Perkenalkan, nama saya Sipa Sri Ayu Sapitri, saya dari kelas 8. Berapa lama lemper bisa disimpan? Siapa ngomong ini? Sok. Perkenalkan, nama saya Sohila Monika, saya dari kelompok 5. Isian apa saja yang digunakan selain daging? Sudah dicatat barusan pertanyaannya dari Sohila barusan. Isian apa saja selain daging yang dapat digunakan untuk lemper ya. Terus yang tadi juga ada pertanyaannya dari kelompok ini. Sekarang kalian siapkan jawabannya. Sudah ada jawabannya belum? Sudah ada. Baik, sok sekarang kalian boleh jawab ya. Nah, siapa yang menjawab? Sok, Cynthia. Nah, siapa? Sok, perkenalkan diri dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahmawati dari kelas 8. Teknik pengolahan makanan panas basah Jadi atau pertanyaannya siapa? dari kelompok 4. Apa pertanyaannya? Teknik pengolahan apa yang digunakan? Teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat cooking dan teknik pengolahan panas kering dry heat cooking. Gimana jawabannya barusan? Sudah. Sudah, jawab lagi. Baik. Perkenalkan, nama saya Sopiawati dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kenapa menggunakan daun pisang? Karena mudah dijumpai dan relatif tahan lama. Gimana? Sudah jelas. Masih ada pertanyaan dari kelompok 5 itu ya? Siapa yang jawab? Menjawab. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Mela Silvia dari kelas 8. Saya akan menjawab dari kelompok 5. Isian apa saja yang digunakan selain daging? Yaitu abon, serundeng, ikan tongkol. Abon, serundeng, ikan tongkol katanya. Itu bisa ya untuk lemper. Gimana? Cukup? Masih ada satu lagi yang belum jawab? Sok, kamu jawab. Perkenalkan, nama saya Sipa Fitriani Agustin dari kelas 8. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Berapa lama lemper bisa disimpan? Lemper bisa disimpan selama 2 hari. 2 hari. Jadi 2 hari itu lemper bisa disimpan. Kalau lebih dari 2 hari gimana? Jadi apa? Jadi basi. Cirinya basi gimana? Berbau, terus jamur, teksturnya jadi lengket, gitu ya. Gimana jawabannya barusan? Sudah jelas tidak? Jelas ya, baik. Saya kira untuk kelompok 2 presentasinya dicukupkan ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sebarang ini. Sekarang saya kasih kesempatan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil lembar kerjanya. Mana kelompok 3? Ini. Sok. Perkenalkan, nama saya Fitri Nuraini, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan produk hasil analisis bahan, alat, dan teknik pembuatan produk olahan pangan bahan gulai. Nama olahan pangan gulai. Ciri fisik bahan baku. Memiliki kuah didominasi warna gelap. Alat yang digunakan kompor,
baskom, pisau, panis, atau wajan. Teknik dan cara pengolahan. Langkah pertama, siapkan semua bahan bumbu halus dan haluskan menggunakan chopper hingga lembut. Kemudian panaskan minyak pada wajan dan masukkan bumbu halus, tumis hingga harum. Langkah kedua, selanjutnya siapkan daging sapi yang sudah dicuci dan potong berukuran dadu 2 cm. Masukkan ke dalam wajan berisi air, daun jeruk, daun salam, serai, cengkeh, kapulaga, pakak, garam, gula, dan kaldu sapi bubuk. Langkah ketiga, aduk hingga semua bahan tercampur rata. Tutup panci dan tunggu hingga daging menjadi empuk selama kurang lebih 20-30 menit. Jika menggunakan panci presto. Langkah ketiga, setelah 20-30 menit, buka penutup panci dan atur api pada kompor menjadi sedang. Kemudian masukkan santan dan aduk hingga mendidih. Kelompok 3 barusan sudah selesai mempresentasikan dari pembahasannya tentang gulai ya, gulai. Analisis tentang gulai. Nah, barusan saya kira sudah jelas Fitri ya mempresentasikan hasil pengerjaannya. Sekarang silakan bagi yang mau bertanya kepada kelompok 3 tentang presentasinya gulai. Siapa? Kamu? Bentar ya. Cok, sekarang kamu perkenalkan diri dulu baru bertanya ya. Perkenalkan, nama saya Ridwan dari kelompok 4. Saya akan bertanya teknik pengolahan apa yang digunakan. Masih ada? Masih ada yang mau bertanya? Sana, di sini sudah selesai? Sudah. Cok, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nisa dari kelompok 5. Daging apa yang bisa dijadikan gulai? Sudah ada lagi yang mau bertanya atau cukup? Cukup ya. Barusan ada 2 pertanyaan untuk kelompok gulai. Nah, sekarang saya kasih kesempatan untuk kelompoknya menjawab dari pertanyaan yang barusan teman kalian berikan. Siapa yang mau jawab? Kamu sok. Ya. Perkenalkan, nama saya Sandra, saya dari kelas 8, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya adalah dengan cara teknik merebus atau boiling. Ya. Gimana jawabannya gimana? Sudah cukup. Sekarang masih ada 1 pertanyaan yang mau dijawab. Siapa? Sok, kamu. Perkenalkan, nama saya Anissa Lestiani dari kelas 8. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jawabannya adalah yaitu terdiri dari daging ayam, aneka ikan, kambing, sapi, dan jeroan. Gimana barusan jawabannya anak-anak? Untuk dari pertanyaan yang 2 terhadap jawabannya sudah jelas? Jelas ya. Gimana masih ada yang mau bertanya untuk kelompok gulai? Sudah cukup? Cukup ya. Baik, kalau begitu kasih tepuk tangan untuk kelompok gulai. Ya. Nah, barusan kalian sudah melakukan 1 pengerjaan daripada lembah kerja, yaitu tentang menganalisis bahan dan alat teknik pembuatan produk olahan pangan, bahan serealia dan umbi ya. Tadi ada kelompok yang membahas tentang lemper ya, ada kelompok yang membahas tentang getuk, ada juga yang membahas tentang gulai ya. Ada beberapa pertanyaan yang muncul. Tadi kenapa katanya harus memakai daun pisang? Terus daging apa aja yang bisa digunakan ya untuk isian daripada lemper itu. Saya kira untuk tahapan presentasi ini dicukupkan sampai sekian. Kalaupun nanti ada yang belum jelas, boleh ditanyakan kembali ya. Selanjutnya mungkin nanti kalian akan menerima atau Bapak juga akan menyampaikan pembahasan-pembahasan
yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, berapa menit ya, tak? Baik, saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Namun untuk pertemuan selanjutnya nanti akan ada pembahasan tentang praktikum daripada pengolahan ya. Karena untuk tahapan-tahapan dari proses persiapannya, analisisnya, kalian sudah pelajari ya. Saya kira kalaupun memang ada yang belum jelas, nanti boleh kalian tanyakan. Untuk selanjutnya pertemuan minggu depan akan kita lakukan praktikum daripada pengolahan ya. Nanti akan disampaikan lebih lanjut apa yang akan dipraktekkan. Boleh misalkan nanti membuat seperti tadi bolu kukus atau lemper ya, gula ya, atau puding, atau misalkan apalagi nasi ya, nasi uduk, nasi kebuli atau apa macamnya boleh ya, ataupun olahan dari umbi misalkan goreng umbi gitu ya, apa yang diisi sama gula tuh ya, bisa kayak gitu ya. Baik, sebentar saya lihat dulu jamnya. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini saya kira cukupkan sekian. Kita bertemu lagi minggu depan di jam yang sama untuk pelajaran ini di materi tentang praktikum ya. Kalian sekarang jangan dulu disimpan, di sini dulu. Sini. Sekarang kalian beresin dulu alat tulisnya, terus nanti bersiap-siap kalian untuk beristirahat, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu kemana-mana.